Bekas Ketua Umum Partai Demokrat yang juga terpidana dalam kasus Wisma Atlet Hambalang, Anas Urbaningrum, dijadwalkan akan bebas dari masa tahanannya di Lapas Sukamiskin Bandung pada Selasa 11 April 2023 siang. Ia tersangkut dalam kasus mega proyek Hambalang tahun anggaran 2010-2011 dan kemudian ditahan pada tahun 2014. Kasus ini sempat membuat heboh masyarakat pada saat itu. Pasalnya, sejumlah petinggi Partai Demokrat yang saat itu tengah berkuasa ikut terseret dalam pusaran kasus ini. Lantas bagaimana kasus sebesar ini bisa membuat Partai Demokrat kehilangan elektabilitasnya dalam 2 pemilu terakhir? Sebelum terjun ke partai, Anas merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2001-2005. Usai penyelenggaraan pemilu 2004, tepatnya 8 Juni 2005, Anas mengundurkan diri dari KPU. Tak lama berselang, ia bergabung dengan Demokrat. Di internal Demokrat, pria kelahiran 15 Juli 1969 itu langsung dipercaya sebagai Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah. Melalui pemilu 2009, Anas terpilih menjadi anggota DPR RI. Oleh partainya, dia ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Demokrat di DPR. Jabatan sebagai anggota DPR Anas tinggalkan pada 23 Juli 2010 lantaran ia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 23 Mei 2010 usai mengalahkan koleganya yakni Marzuki Ali dan Andi Alfian Malarangeng dalam Kongres 2 Partai Demokrat yang digelar di Bandung, Jawa Barat. Usai terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat, nama Anas pun semakin melambung, bahkan ia sempat disebut-sebut menjadi kandidat kuat calon presiden kala itu. Namun hal tersebut tak berlangsung lama setelah korupsi Hambalang mencuat berdasarkan pengakuan mantan bendahara Partai Demokrat Nazarudin. Nazarudin menyebut kasus korupsi Hambalang ini dalam pelariannya ke luar negeri. Kala itu ia menyebut uang hasil korupsi dari proyek Hambalang ini dinikmati oleh rekan satu partainya dan juga koleganya di DPR. Kala itu Nazarudin bersatu sebagai tersangka dalam kasus korupsi SEA Games Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang. Nazarudin menyebut uang yang dikorupsi dari pembangunan Hambalang jauh lebih besar dari kasus Wisma Atlet yang menjeratnya. KPK pun dituntut mengungkap kasus ini. Terlebih ada banyak nama besar yang disebut Nazarudin. Mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hingga Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Andi Alfian Malarangeng. Bahkan Nazarudin menyebut ada uang dari proyek Hambalang mengalir ke Kongres Partai Demokrat. KPK pun kemudian mulai mengusut kasus ini dan kemudian menetapkan tersangka pertama, yakni Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar, pada 17 Juli 2012. Di akhir tahun 2012, KPK kemudian menetapkan Menpora Andi Malarangeng sebagai tersangka dalam kasus ini. Kemudian disusul oleh Anas Urbaningrum yang menjadi tersangka pada 13 Februari 2013. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Anas berkali-kali membantah tuduhan yang dilontarkan oleh Nazarudin. Salah satunya terkait tuduhan yang menyebutkan hasil korupsi proyek itu digunakan Anas untuk biaya pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Pada Jumat 9 Maret 2012, Anas kembali menolak tudingan ia terlibat korupsi dalam proyek di Hambalang itu. Salah satu bantahan Anas yang diingat ialah, yakinlah, Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Belakangan dalam persidangan terungkap, Anas disebut menerima uang Rp2,21 miliar dari PT Adikarya untuk keperluan Kongres Demokrat. Uang itu disebut digunakan antara lain membayar hotel dan membeli BlackBerry beserta kartunya, sewa mobil bagi peserta Kongres yang mendukung Anas, serta jamuan dan entertain. Akhirnya setelah menjalani persidangan, Anas terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp25,3 miliar dan $36.070 AS dari grup Permai yang dimiliki Nazarudin, dan Rp30 miliar dan $5,2 juta AS dari Nazarudin. Anas juga terbukti menerima hadiah berupa Toyota Harrier seharga Rp670 juta, serta gratifikasi lain senilai ratusan juta rupiah. Anas divonis 14 tahun penjara atas kasus tersebut, namun pada tingkat PK Mahkamah Agung mengurangi vonis Anas menjadi 8 tahun penjara. Sementara tersangka lainnya, yakni Andi Malarangeng, dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsidiar 2 bulan penjara, karena dinilai terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp2 miliar dan $550.000 AS. Berbagai masalah di Partai Demokrat di masa kepemimpinan Anas Urbaningrum membuat elektabilitas partai tersebut menurun drastis. Akibatnya pada pemilu 2014, mereka gagal mengulangi prestasi menjadi pemenang pemilu seperti pada pemilu 2009. Tahun 2004, dalam pemilu pertama yang diikutinya, Partai Demokrat mendulang 8,46 juta suara atau 7,45% dari total suara sah nasional.
Kemudian pada pemilu tahun 2009, partai berlambang bintang Mercy tersebut berhasil meraih 21,66 juta suara atau 20,81% dari total suara sah nasional. Tahun inilah puncak kejayaan Demokrat. Namun pada pemilu ketiga di tahun 2014, perolehan suara Partai Demokrat merosot lebih dari separuh, jadi tinggal 10,19% dari total suara sah nasional. Demikian pula pada pemilu keempatnya di tahun 2019. Konflik internal yang berpanjangan membuat perolehan suara Partai Demokrat semakin menyusut dan tersisa 7,77% dari total suara sah nasional. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini? Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat elektabilitas Partai Demokrat yang saat ini dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono belum bisa kembali seperti saat mereka memenangkan pemilu 2009. Tercatat, elektabilitas Demokrat dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami pasang surut. Dalam survei terbaru Litbang Kompas periode Januari 2023, elektabilitas Demokrat hanya 8,7%. Berbagai persoalan tampaknya belum bisa pergi dari Demokrat. Terbaru ialah Kepala Staf Presiden Muldoko yang hendak mengambil alih Partai Demokrat. Muldoko tengah mengajukan PK atas putusan MA yang menolak kasasi soal KLB Deli Serdang pada 3 Maret lalu. Partai Demokrat telah menanggapi hal ini dan menyerahkan kontra memori atau jawaban atas peninjauan kembali yang diajukan Muldoko terhadap putusan Mahkamah Agung terkait Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di pemilu 2024 nanti, apakah partai dengan nomor urut 14 ini bisa kembali mengulangi kejayaannya seperti pada pemilu 2009? Lalu apakah comeback-nya Anas Urbaningrum berdampak pada Partai Demokrat? Kita tunggu saja.